3, 2, 1. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat malam ya teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini ya, jadi saya ingin sharing aja ke teman-teman ya. Itu tentang jadi pertemuan ini ya. Jadi yang kita bahas itu tentang flat design. Di dalam flat design itu ada simple karakter. Mungkin pernah dengar flat design ya. Flat design atau mungkin ya yang dekat-dekat dengan itu tuh vektor ya. Jadi kita langsung aja sih apa sih flat design. Jadi ini beberapa contoh flat design ya. Ini beberapa contoh flat design ya. Jadi flat design itu ya kita mainnya dengan vektor lah intinya kayak gitu. Nanti bikinnya entah mau pakai apa namanya pen tool atau mau pakai apa oval, mau pakai kotak yang bisa kita bentuk-bentukin. Kemudian kita kombinasikan dengan beberapa tool lainnya yang yang biasa kalian pakai ya. Nanti ada beberapa yang apa yang contoh yang paling tool-tool yang paling sering kita pakai dalam penggunaan flat design itu. Lalu kita sekarang bahas apa itu flat design ya. Jadi dalam flat design itu adalah flat design ini ada, kalau dalam desain grafis sendiri ya, flat design adalah istilah yang diberikan pada desain yang tidak memiliki gaya karakter yang membuatnya tampak seolah-olah menyatu dengan latar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nyatu dengan latar. Nah, arti lain juga adalah flat design itu adalah menghapus gaya karakter bayangan. Ada gradien, tekstur, dan jenis desain lainnya yang dapat membuat elemen transit 3 dimensi. Jadi kalau kita perhatiin ya, kalau kita perhatiin beberapa contoh ini ya. Jadi kan sebetulnya ini seolah-olah 3 dimensi ya. Padahal kan ini hanya kita bentuk dari vektor aja gitu. Vektor atau uh, kita buat menggunakan ilustrator gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang vektor ya, jadi itu juga erat kaitan dengan simple karakter. Jadi sebetulnya ini yang saya mau sampaikan ya pada kesempatan ini ya. Jadi kita melakukan flat design, kemudian nanti juga kita bisa membentuk simple karakter ya. Kalau simple karakter ini adalah sama basicnya juga kita memahami flat design ya, cara membentuknya. Kalau simple karakter ini ya, sebetulnya ini prosesnya adalah kita membuat sketsa dulu ya, sketsa yang berhubungan dengan karakteristik pribadi masing-masing gitu. Misalnya saya cenderung kemana sih ciri-cirinya gitu ya, misalnya saya rambut saya punya poni misalnya ya, jadi uh, kita sketsa dulu gitu. Nah kemudian uh, saya cenderung menggunakan ya baju kotak-kotak ya, mungkin bisa di tracing dulu ya bajunya kotak-kotak. Setelah itu baru kita bikin sebuah simpelnya simpel karakternya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini cuma contoh aja ya. Kita langsung aja ya. Kita langsung aja untuk pertama, untuk yang desain kita, karena kita bahas tentang desain ya. Jadi kita akan membuat apa namanya? Ini saya langsung ke Illustrator ya. Jadi di sini kita akan membuat ini saya mulai dari awal ya. Jadi ini simple aja sih ya. Simple aja yang kita bikin. Kemudian saya bikin lagi. Ini saya bikin dari sini. Bagaimana kita membentuk desain. Jadi ini tool-tool yang paling sering kita pakai di dalamnya adalah
Ya, kalau udah mulai acaranya ingatin saya ya nanti ya. Nah, saya akan membuat satu apa ya? Ini kan ini asumsinya adalah bayangan. Nah, saya akan bikin objek ya, objek. Ini objek plant ya atau bunga. Ini biasanya sebagai bayangan gitu. Jadi ada objek, ada bayangan, ada objek, ada bayangan. Jadi kan pemahaman tadi yang saya sampaikan adalah bahwa flat design itu memiliki bayangan ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin bayangan dari setiap objek yang kita buat. Oke, kalau sudah terbentuk, kemudian yang ini juga sama ya. Ini juga sama ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan. Nah, kalau ini juga kita bisa potong ya. Dan mungkin bisa menggunakan cara ini. Kita blok yang area itu. Blok di bagian sini ya. Oke. Nah, ini juga kalau misalnya kita mau ikutin boleh. Ini kita cek lagi. Ingatin saya kalau udah jam 8 ya. Iya Pak, masih lama kok Pak. Oh iya. Nah, ini gimana caranya biar posisinya sama ya. Karena itu gampang banget ya. Ini kita bisa mirror ya. Misalnya ini kita pengen mirror. Ini Command C, Command F ya. Command C, Command F. Kemudian tinggal kita flip aja. Flip. Ini saya klik kanan, transform, reflect. Nah, bentuk ya. Nah, tinggal ini saya potong aja nih di bagian sini ya. Ini saya potong ya. 1, 2. Ini saya hapus. Ini yang kita adalah ini. Oke. Itu langkah awalnya. Ini bisa ratain ya posisi ini kita bisa zoom kalau untuk detailnya ya. Ini untuk detailnya kita bisa ikutin ini. Oke. Kemudian, nah di bagian sini, nah ini kan ada tandanya ya. 1, 2. Jadi otomatis mengikuti acuan yang bawah. Ini saya coba. Ini kalau kita Jadi kalau kita klik hanya satu sisi aja, berarti yang ini aja. Ya,
Cara kita mengaktifkannya dari sini ya. Nah, kalau ini misalnya satu aja nih. Nah, berarti ini yang ini aja. Kalau misalnya kita pengen dua-duanya ya dari sini. Ini aja. Kita tarik. Jadi hanya di bagian bawahnya aja. Jadi seperti itu. Nah, yang saya mau bikin adalah plant. Jadi ada bunga di dalam pot ini. Dan apa yang perlu saya buatkan lagi? Saya ingin membuat apa ya? Ini satu bayangan ya di tengah ini. Saya ingin buat bayangan. Saya bikin bayangan dari sini. Dari ini. Kemudian opacity-nya saya kasih 10. Caranya gimana? Caranya adalah ini gampang banget ini. Kalau kita udah tahu posisi tengahnya ya, ini kok udah pas nih posisi tengahnya ya. Kira-kira seperti inilah. Kemudian kita blok ya. Kita blok, kemudian dipilih lagi yang ini shape builder tool. Nah ini kan sudah sering lah ya. Tinggal di saja. Nah, tengahnya sama. Nah, kalau kita pengen mengatur tengahnya, ini kita munculkan rulernya di sini. Window di ruler. Ah ini dia. Show ruler. Ini kita bisa tarik dari sini sebagai batas. Jika apakah ya udah tengah atau belum. Jadi patokan kita bisa dari sini. Nah, oke seperti itu ya. Ini untuk shadow-nya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah kita membuat batangnya. Ya batangnya sih biasa aja gitu. Nah, ini kita pakai warna ya ini sih sesuai ini aja, sesuai kebutuhan. Jadi beberapa fungsi yang perlu teman-teman ketahui tadi adalah vektor ya, vektor lagi. Penggunaan table tool ya, yang paling sering. Kemudian airdrop tool juga termasuk. Ini ada infonya. Ini siapa ya? Halo, halo cek cek. Halo cek cek. Saya kedengaran ya? Kedengeran, Pak. Nah iya, itu yang join siapa ya? Donita, Pak. Oh Donita. Si Donita nggak ada suara. Halo Donita. Halo Donita. Halo Donita. Iya, Pak. Oke. Ini apa namanya? Voice-nya. Oke. Kemudian ini gampang ya. Maksudnya ya ini aja. Apa namanya? Karakter-karakter simpel aja gitu. Jadi kalau mau lebih gampang itu ini dulu. Kalau ini dari setengah lingkaran juga kita bisa. Jadi kita manfaatkan beberapa tools yang memang ada di sini. Gitu. Misalnya saya menggunakan elliptical tool ya. Saya pakai ini nih untuk bikin daun. Boleh. Kemudian motongnya gimana Pak? Oh bisa pakai ini dong. Ya, jadi bisa kita pakai itu untuk motongnya. Motongnya selain pakai cara shape builder tool, ini juga kita bisa manfaatkan pet finder. Finder ini bisa kita manfaatkan untuk memotong. Mana dia? Window,
Pathfinder. Nah, ini juga teman-teman perlu terbiasa menggunakan Pathfinder ini karena emang fungsinya ya emang apa ya, di Illustrator itu sering banget kita pakai. Nah, kita bisa potong secara otomatis. Nah, kita tinggal mengatur aja warna yang kita inginkan itu seperti apa. Oke. Dan kita tinggal duplikat aja kan. Command C, sorry. Command C, Command F. Nah, itu fungsinya untuk menduplikat. Tinggal kita putar aja arahnya 180 saja. 180. Nah, sengaja saya bikin dua. Kenapa ya? Satunya pengen dijadiin. Nah, ini kalau misalnya kita pengen apa? Lurusin, jadi kita bisa menggunakan align. Ya. Nah, kalau yang ini boleh kalau misalnya kita pengen kayak agak turun gitu. Untuk mengatur warna kita bisa dari sini. Bisa ini warnanya lebih gelap. Lagi ya. Oh, enggak. Oh, enggak ada. Oke. Kita lanjut. Nah, ini saya jadikan daunnya. Ini gimana cara saya muternya? Ini kan saya udah duplikat nih. Sekarang saya ubah ke sini. Kita coba ya sama-sama. Reflect. Kemudian reflexnya. Ah, yang vertikal coba ya. Vertikal. Jadi kan bisa langsung tuh. Ya kan? Jadi kalau kita pakai cara itu, kita bisa langsung. Iya, pertanyaan yang ini tadi ya. Yang ini kan harusnya, udah ya, kok hilang lagi nih. Cara yang tadi. Saya coba delete. Ah, ini. Jadi di apa? Di flat design ini ya. Jadi kita benar-benar menggunakan fungsi daripada fasilitas yang ada di ini. Gitu. Kita bisa memotongnya, kita bisa memanfaatkan polygonal, elliptical, rounded, rectangle tool dan seterusnya. Gitu ya. Jadi benar-benar kita bisa manfaatkan itu untuk membuat karakter yang. Nah, yang lain gimana? Yang lain kita bisa menggunakan uh, nah, kita main ini deh. Command C, Command F, keluar ya, dari keluar. Kemudian kita ubah warnanya, contoh aja ya. Kita mainin layarnya.
ini boleh untuk apa namanya berikutnya. Ini kan tinggal kita buka aja terusnya. Kita posisi di mana sesuai kebutuhan ini aja. Nah, selanjutnya, jadi ini kan cenderung ke apa namanya? Jadi nanti itu teman-teman bisa memanfaatkan ini kan satu contoh simpel yang penggunaan daripada flat design dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, flat design itu ya ciri khasnya adalah ya seolah-olah ada bayangannya di sini. Tapi dia menyatu dengan background gitu. Cara kita membuatnya ya apa? Tinggal kita ya manfaatkan aja. Misalnya kita dia bentuknya ada di dalam bayangan sini gitu. Bayangan ada di sini. Dan kita bentuk aja. Bentuk dari kemudian ini kita pilih hitam ya. Kemudian ini untuk shadownya. Ini 60%. Nah, caranya adalah ya ini posisikan di sini ya. Sama dari sini juga boleh. Kita nutupin sekalian juga nggak masalah gitu. Kemudian kita tarik ya. Caranya gimana untuk kita motong? Motongnya bisa juga menggunakan pen tool. Tapi sesuai kebutuhan teman-teman aja sih kalau ini. Nah, cara motongnya seperti itu. Ya. Ini satu, ini satu. Oke. Saya menggunakan Pathfinder seperti apa hasilnya? Pilih yang paling sesuai. Pilih yang paling sesuai. Nah, berarti belum sesuai. Karena tujuan saya kan memotong nih. Nah, ya, pasti pakai cara ini. Ya, berikutnya adalah bagian bawahnya juga saya pengen memotong. Oke, ini juga saya potong. Ini juga saya manfaatkan jadi arah ini saja. Satu, dua, satu, dua. Di kanan, kanan lagi. Kita menggunakan potong dengan menggunakan ya kira-kira seperti itu. Jadi sisanya gimana? Sisanya juga kita bisa potong di bagian sini. Ya. Ini kita bisa dulu ya, off dulu ini di bagian sini. Nah, oke. Ini cuma cara potongnya. Ini kita menggunakan apa? Kita bisa menggunakan shape builder tool.
memotong bagian coba ya. Pilihan kita tinggal ubah aja kali ini. Ini, oh iya ini udah. Ini coba kita lihat. Oh iya ya, kenapa nggak mau ya? Rasanya ini karena ya harusnya pisah gitu. Sementara ini sudah digabung. Coba munculin lagi. Ini warna ini biar jadi tayangan ini. Tetap kita nanti mainnya dengan opacity ya. Yang saya lakukan seperti saya ingin ini tuh agar ini kepotong bagian ini. Jadi yang tersisa bagian ini aja. Kita cek. Nah ini udah kan.
Jadi ini sebetulnya satu contoh simpel dari graph design gitu ya. Jangan niru apa ya vektornya ya, karakternya yang kurang maksimal ya, tapi caranya gitu, cara membuatnya, cara memanfaatkan fasilitas data ini. Jadi ini kan fungsinya kita bisa melakukan motong. Jadi kita bisa menggunakan Pathfinder, kita juga bisa merapikannya kembali dengan menggunakan fasilitas lain. Misalnya kita warna ini sebagai frame. Oke, okay. Nah, sisanya sih teman-teman bisa eksplorasi aja gitu. Apa namanya, karya maupun bentuk yang kalian inginkan untuk menjadi graphic design gitu. Apakah kursi ya, kursi atau apa benda-benda perabot rumah tangga lainnya yang bisa kalian jadikan vektor, silahkan mainkan apa ya ya kalau imajinasi terlalu dalam mungkin ini ya mainkan kreasi aja gitu, kreasi kalian untuk membentuk flat design yang kalian inginkan itu seperti apa benda-benda yang dekat dengan teman-teman itu apa aja yang bisa kalian rubah uh, dalam bentuk flat design gitu. Kira-kira seperti itu ya, itu mungkin yang saya sampaikan tentang flat design ya. Kalau untuk simple karakter ya, kalau untuk simple karakter ini sebetulnya hampir hampir sama dengan ini ya. Tapi ini kalau misalnya teman-teman pengen gunakan ini kan ada efek ke bayangannya juga ya yang dibentuk di sini yang menunjukkan bahwa ini juga merupakan pengembangan daripada graphic design juga gitu. Tapi tidak harus punya bayangan gitu kalau untuk simple karakter ini. Kalau ini ya cukup teman-teman sketsa gitu ya, sketsa sketsa karakter yang menunjukkan teman-teman sendiri gitu. Setelah itu baru kita vektor gitu. Kalau vektor hampir sama dengan, kalau vektor sih kita hanya bermain dengan pen tool aja gitu. Pen tool, kita bermain dengan pen tool ya. Misalnya contohnya ini, saya pengen vektor mata misalnya, bikin mata ya, kemudian ya mata kan begini. Oke, simpel itu. Jadi untuk bulatannya apa ya, bola mata ini kita bisa langsung main dari sini aja, kasih. Dan setelah itu di dalam ini sebagai titik candu. Kemudian di dalamnya juga ada putih. Ya, mungkin dia tutup semua tuh ya, tutup semua ya. Jadi ini kita bisa main layer di sini ya, main layer ya. Kemudian gimana caranya? Caranya untuk motong ini, caranya sama kayak tadi dong. Kita menggunakan folder tool. Satu, dua, satu, dua. Selesai kan? Tinggal pinggirnya bisa nggak kita mainin lagi gitu. Misalnya ada kelopaknya, kelihatan kelopaknya. Atau sebatas garis pinggir, bisa. Kita tinggal zooming ini ya. Zooming ini, kita kasih pinggirnya jadi coklat ya.
tinggal kita mainin aja. Kalau kita pengen membuat vektor gitu, juga bisa seperti itu. Nah, tinggal yang ini, tinggal yang tinggal naikin aja. Selesai ya? Ini tinggal kita rapiin aja. Bentuk sesuai dengan cara kebutuhan. Dari yang kebutuhan yang dibuat. Yang ditargetkannya itu di bagian-bagian yang muncul. Sama yang bawah juga sama. Bawah juga sama. Jadi kita misalnya kita pengen main lagi Ctrl C, Command F, Command C, Command F atau di Windows. Kemudian kita main layer ya. Oke. Selesai ya. Lebih seperti itu gitu. Kalau untuk simple karakter sih sebetulnya ya banyak bermainnya di website builder tool ataupun penggunaan pathfinder, kemudian untuk membuat kepala bagian-bagian anggota tubuh ada badan, gunakan jadi dari fungsi-fungsi ini, apakah itu rectangle tool, rounded, ellipse tool, polygonal dan seterusnya gitu. Selanjutnya kita tinggal mengeditnya menggunakan direct selection tool hingga terbentuklah satu karakter simple yang menunjukkan ciri khas dari teman-teman sendiri. Oke. Jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada malam ini ya. Ini teman-teman ya.